Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian aktual yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang dakwah Islam kafah. Alhamdulillah telah bersama kita pengasuh Majelis Taklim Nurul Iman, Ustadz Khosin Mubarak yang telah hadir memenuhi undangan kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Khosin Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selalu. Sebelumnya terima kasih kami dari At-Tafkir Channel atas perkenankannya Ustadz hadir di kajian kita pada kesempatan kali ini. Ustadz, kita kali ini akan membahas tentang dakwah Islam kafah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa apa itu dakwah Islam kafah ya. Monggo Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Para pemirsa At-Tafkir Channel dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi ditanyakan ya tentang dakwah Islam yang kafah itu yang bagaimana ya. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Jadi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ya, kehidupan manusia. Jadi dakwah Islam secara kafah itu berarti dakwah yang menjelaskan Islam, agama Islam itu secara totalitas, secara kafah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaika, dan telah kuturunkan atasmu, atas Nabi Muhammad ya, Alkitab, Al-Quran ya, dan telah kuturunkan kayak kata Allah kepada engkau wahai Nabi, Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas dari segala sesuatu. Nah ini berarti Islam itu atau Al-Quran yang di dalamnya itu menjelaskan agama Islam, menjelaskan segala sesuatu. Ya, likulli syai'in kata Allah. Syai'in itu berarti apa saja, bentuknya umum, bentuknya nakiro. Tujuannya apa? Likulli syai'in wa hudaw wa rahmah, dan sebagai petunjuk ya, wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu apa? Nanti sebagai petunjuk. Wa hudaw wa rahmah, dengan membawa rahmat, Busyra, sekaligus kabar gembira bagi orang-orang muslim. Begitu kira-kira Ustaz tadi. Gitu ya Ustaz ya. Jadi memang yang dibawa Rasulullah itu sebetulnya memang dakwah Islam yang kafah ya. Iya, betul. Mencakup segala ya, hal. Betul. Baik, Ustaz. Agama Islam itu menyangkut semua aspek kehidupan. Iya. Jadi kalau untuk sekarang ini urgensitasnya apa Ustaz? Dakwah Islam kafah itu harus dijalankan. Kalau untuk urgensitas atau pentingnya ya kita mendakwakan Islam secara kafah itu, ini sebagaimana juga firman Allah. Ya, ketika Islam itu diturunkan yang menjelaskan segala sesuatu, Allah juga memerintahkan di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya, jadi setelah Islam itu diturunkan secara kafah oleh Allah ya, berupa Al-Quran juga sempurna, maka kita diperintahkan untuk masuk Islam itu secara kafah.
Ya, tidak boleh diambil sepotong-sepotong, tidak boleh diambil hanya masalah ubudiyahnya saja. Misalnya kayak sholat, puasa, zakat, ibadah haji semata, ya, atau suka misalnya mengamalkan amalan-amalan yang lain saja, yang sunnah-sunnah aja yang diambil, ya, misalnya kayak sholawat, ya, kemudian puasa Senin Kemis atau amalan-amalan yang lainnya, zikir, itu bagus sekali. Ya, sholawat itu sangat juga dicintai oleh Nabi, bahkan Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan. Allah sendiri yusalluna 'alan nabi, ya, memberikan rahmatnya ke Nabi, malaikat-malaikatnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita semuanya diperintahkan, tapi ini adalah perintah yang sunnah. Justru yang wajib itu masalah-masalah yang segalanya, termasuk mengatur semua aspek ini, ya, semua urusan-urusan itu, termasuk aspek masalah politik. Ingat ya, Rasulullah itu adalah seorang kepala negara. Jadi mengurusi semua urusan umat, kemudian juga menerapkan ekonomi Islam itu kayak apa? Ekonomi yang sesuai dengan syariah, tanpa adanya riba. Kemudian juga menerapkan hukum-hukum Islam, ya, hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sanksi yang diterapkan, ya, sanksi yang diterapkan oleh Rasul dicontohkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya ayat perintah tentang sanksi terhadap orang yang mencuri, ya, adalah dipotong tangan kalau dalam pandangan Islam. Kemudian zina itu kalau zinanya yang belum menikah, ya, maka dia dicambuk, ya, dikasih hukuman cambuk, ya. Bahkan kalau sudah menikah dirajam. Ya, ini semuanya tidak lain adalah untuk menyelamatkan. Bahkan kisos itu Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Redaksinya sama kayak perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kalau ini kutiba alaikumul qisas, apa qisas itu? Membunuh orang yang membunuh. Ya, jadi diberikan sanksi hukuman pembunuhan, ya, yang jelas yang melanggar syarak, ya, yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kemudian ini akan dikisos, ya, sesuai dengan nanti aturan Islam juga. Ya, ini semuanya di situ dijelaskan oleh Allah. Walakum hayatun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya. Akan tetapi ya di dalam kisos itu ada kehidupan. Loh, ini dimatikan, maksudnya ada orang yang membunuh, ya, tanpa alasan syar'i, kemudian kok dituntut dibunuh lagi, kan berarti nambah kematian. Tidak, ternyata ini sebagai, kalau di dalam Islam itu pembunuhan itu ada dua hal, ya. Jadi ada yang penebus, sebagai penebus dosa, sekaligus juga efek jerah. Lah efek jerahnya ini yang akhirnya orang itu tidak akan mudah menumpahkan darah manusia, ya, karena satu nyawa saja yang dibunuh tanpa hak itu, kata Allah di dalam Al-Quran, kayak membunuh seluruh manusia, ya. Jadi kayak membunuh jiwa, seluruh jiwa, ya. Itu saking pentingnya menerapkan hukum-hukum Allah. Nah, termasuk juga di dalamnya ini semuanya aturan itu kalau diterapkan akan membahagiakan manusia. Dan sebaiknya kalau itu kalau itu ditinggalkan, ya, nanti adab Allah yang akan muncul, dan juga secara otomatis hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Islam, termasuk sistem sosial kemasyarakatan hubungannya, itu sebenarnya solusi, bisa tadi. Ya, solusi itu, ya, solusi atas problem. Ya, coba kalau kita lihat sekarang, ketika hukum Islam tidak diterapkan, sanksinya tidak diterapkan, ekonominya tidak diterapkan, sistem sosialnya apa yang terjadi? Hampir semua
lapisan masyarakat atau negeri yang mayoritas umat Islam yang tiap hari membaca Al-Quran mungkin, tapi karena hanya dibaca, tidak diterapkan, tidak dipraktekkan syariatnya, yang terjadi adalah krisis akhlak, krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, krisis moral, ya bahkan ya buktinya banyak sekali kayak korupsi, orang tidak semakin hukum yang ada ini tidak membuat jerah, tapi semakin banyak. Maling juga di tingkat bawah tambah banyak, perampok juga banyak, pembunuhan juga banyak, bahkan perzinaan juga merajalela. Ini tidak ada barokahnya, ya, tidak ada barokahnya ketika kita berpaling dari aturan-aturan Allah. Maka benar firman Allah juga yang telah disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Walau anna alal qura, kata Allah, dan jika sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu, dia beriman kepada Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang telah menurunkan aturan semuanya. Kemudian aturan yang diturunkan oleh Allah itu wattaqau, dia bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan imtithalur awamirillah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, khususnya juga larangan yang diharamkan, wajib dijauhi oleh penduduk suatu negeri itu. Jika ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang Islam ini, la fatahna, sungguh, itu ada lam takkid itu Ustaz tadi ya. Lam takkid itu artinya menguatkan. Sungguh gitu ya. Sungguh Allah berkata, sungguh la fatahna alaihi. Sungguh akan aku bukakan atas mereka apa? Barakatin minas sama. Keberkahan dari langit ya, wal ard dan bumi. Subhanallah. Ini ada keberkahan sebagaimana yang dialami dulu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, kemudian para khulafaur rasyidin, umat-umat yang menerapkan aturan Islam, dan umat Islam menjadi umat yang khairu ummah, yang terbaik yang pernah ada. Tetapi kalau ini ditinggalkan sebagaimana yang ada saat ini, umat Islam di negeri yang kaya raya sebenarnya ini sudah meninggalkan aturan-aturan Allah. Ya, umat Islam di sini mayoritas, akan tetapi tidak menerapkan aturan Allah secara kafah. Yang terjadi apa? Fa'akhadnahum, kata Allah, akan aku ambil, ya, akan aku ambil fa'akhadnahum walakin kadzabu, jika mereka mendustakan. Mendustakan ini berarti kebalikan dari ketakwaan tadi, tidak mau bertakwa. Walakin kadzabu fa'akhadnahum, maka akan aku ambil barokahnya. Bimakanu yakdzibun, karena mereka telah mendustakannya. Begitu Ustaz tadi ya. Ya, baik Ustaz. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini yang kita ketahui bahwasanya sistem yang diterapkan kan belum sistem Islam ya. Jadi bagaimana melakukan aktivitas dakwah Islam kafah, dan sekaligus apa saja tantangan yang nantinya pasti akan dihadapi ya. Iya, baik ya. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan agar Islam itu atau dakwah Islam bisa diterima dan nanti diterapkan secara kafah. Tidak lain, kita itu punya Rasul. Ya, kita itu punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh, ada lam takkid, ada qad juga itu takkid dua kali. Allah mengatakan sungguh di dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik
Ya, suri tauladan yang baik ini bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mengharap ketemu Allah wal yaumal akhir dan hari kiamat nanti. Wa dzakarallaha katsir, dan senantiasa mengingat Allah dengan banyak. Artinya di sini, ayat di sini ini menjelaskan kepada kita semuanya, para pemirsa Tafkir Channel dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib, ya, ketika kita mengharap nanti di hari kiamat itu ketemu Allah, ketemu diberikan pahala oleh Allah, ya, janji Allah yang sudah kita yang disampaikan oleh Allah kepada kita bisa mengharapkan itu semuanya. Tidak lain, kita harus menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, termasuk dalam berdakwah seperti ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi, kan tidak sama zaman dulu dengan sekarang. Betul, yang tidak sama itu hanya sarananya aja, tapi intinya itu sama. Ya, Rasul yang dihadapi pada saat itu tidak lain juga orang-orang pembesar Quraisy. Ya, itu sistem pada saat itu, kekuasaan. Ya, kalau kita lihat dakwah Rasulullah Muhammad SAW adalah yang dihadapi itu adalah para pemimpin, aturan yang telah dibuat oleh negara pada saat itu. Ya, istilahnya kalau di situ kan orang-orang Quraisy. Ya, Rasul itu hidup di dalam di negeri Mekah pada saat itu. Mekah itu walaupun istilahnya itu satu kota, ya, kalau sekarang, ya, tapi pada saat itu ada kekuasaan, ada yang berkuasa, orang-orang Quraisy, laksana kayak sebuah negara. Ya, jadi ingat, kita melihat bahwa yang disebut negara itu bukan luasnya wilayah, ya, bukan luasnya wilayah, tidak. Tetapi cukuplah kalau suatu komunitas, ada komunitas rakyat, kemudian yang mempunyai aturan, mempunyai wilayah, mempunyai pemimpin, hukumnya aturannya itu diterapkan, punya kedaulatan di situ, ini sudah cukup. Ini adalah suatu negara dan tidak bisa diintervensi oleh lain, oleh luar, gitu ya, bisa mengatur itulah. Mekah pada saat itu juga suatu negara, gitu ya, walaupun suku yang terbesar Quraisy, pemimpinnya di Quraisy, ya, itu faktanya memang. Ya, kemudian di Madinah itu juga ada, ya, suku-suku, tapi suku ini kayak negara gitu, punya aturan tersendiri, punya pemimpin, ya, punya rakyat juga, ya, punya wilayah juga. Ya, jadi kayak sekarang ini misalnya kecil, tapi punya aturan, ya, kayak Singapura, itu kan kecil sekali dibanding dengan Pulau Madura, mungkin hampir sama lah kan seperti itu, mungkin besaran Pulau Madura, ya. Atau Brunei, ya, Brunei itu satu kota aja sebenarnya itu, ya, tapi itu adalah suatu negara. Lah, Rasul itu di dalamnya situ, ya, yang dihadapi Rasul itu adalah aturan negara, yang ingin ditegakkan itu adalah aturan negara, sistemnya, ya. Maka kalau kita ingin mendakwakan Islam secara kafah, secara otomatis Ustadz Adi atau para pemirsa At-Tafkir Channel itu adalah juga mengingatkan, ya, di negeri ini, penguasa negeri ini untuk kembali kepada aturan Islam, aturan yang telah dicontohkan oleh Rasul, ya, diwariskan kepada para sahabat. Apa itu sistem? Tidak lain dan tidak bukan dalam Islam itu adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, sistem khilafah itu adalah sistem yang menerapkan Islam secara kafah di dalamnya itu, baik pemerintahannya, undang-undangnya, hukumnya, kemudian juga ekonominya, sosial kemasyarakatannya, politik dalam negeri dan luar negeri, semuanya diatur dalam sesuai dengan syariat Islam. Itu sebenarnya yang diterapkan oleh Rasul. Memang ini tantangannya akhirnya, ya, luar biasa, tidak main-main. Tantangannya ini adalah para penguasa yang sudah merasa enjoy, gitu ya. Padahal mereka itu sebenarnya
Allah sudah mengingatkan ya, orang itu kalau tidak bertakwa kepada Allah, ya tidak ada keberkahan hidup. Walaupun dia kaya raya, ya. Jadi walaupun dia akan dia akan dijadikan budak oleh nafsunya. Tidak ada kebahagiaan di sini. Ya, bagi orang-orang yang beriman, tidak lain kebahagiaan itu ketika kita tunduk kepada Allah, kepada aturan Allah. Ya. Sehingga secara otomatis kita ini dimusuhi, ya. Orang yang akan mendakwakan Islam itu dimusuhi, ya, oleh kekuasaan, ya. Tapi tidak apa-apa, kita ingatkan mereka, ya. Ini loh sistem, ini loh cara yang terbaik, ini loh solusi, ya. Ini loh solusi. Kita berharap, kita ingin menyelamatkan mereka sebenarnya. Ini bentuk kecintaan kita kepada para penguasa yang telah menerapkan sistem sekuler, malah sistem demokrasi kan yang diterapkan di negeri ini. Sistem yang itu datangnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau kita, aturan itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran ini. Ini yang semestinya kita harus perjuangkan, mengingatkan para penguasa kita, para ulama-ulamanya juga yang dititipi oleh ilmu pengetahuan, dititipi ilmu agama. Mari ya kita sama-sama berjuang, ya termasuk para penguasa. Saya juga mengingatkan, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khulafaur rasyidin. Mari kita betul-betul kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Pak Haji. Bisa tadi ya. Ya. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi banyak orang yang mengatakan ataupun pesimis ya, karena begitu lamanya dakwah ini sudah dilakukan, tetapi kapan ini pertolongan Allah itu akan tiba sehingga Islam itu bisa tegak kembali. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu gimana Ustaz? Bagaimana menjelaskan kepada mereka? Iya, begini ya. Yang pertama, ya kalau dikatakan pertolongan Allah itu tegaknya aturan Allah, tegaknya khilafah alamin nubuwah, ya itu memang mensyaratkan, ada syaratnya di situ, intan surullaha yang surkum, ya itu pasti di situ. Itu ada harfu syartin, ya harfu syarat, ada syaratnya, intan surullaha yang surkum, Allah akan menolong kalian. Ya di sini kan ada syaratnya. Jadi apa pertolongan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, padahal sebenarnya itu adalah pertolongan kita ini dengan tidak lain mendakwakan Islam. Di ayat yang lain surat An-Nur ayat 55 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qabli wa la yumakkinannahum fil ardi, ya wa la yubaddilannahum, ya min ba'di khaufim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul zalimun. Jadi wa ulaika humul fasiqun, ya. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ya, beramal soleh ini berarti dia itu bersungguh-sungguh memperjuangkan aturan Islam, ya tegaknya aturan Islam kepada semua elemen masyarakat, harus bau membau. Ya, nah, nanti layas takhlifannahum, Allah akan memberikan kedudukan, ya kepada mereka, ya. Jadi Allah akan memberikan kedudukan, ya. Jadi itu sudah pasti, layas takhlifan lam takkid, ya juga. Allah pasti akan memberikan kedudukan mereka. Berarti kalau sekarang ini belum Allah berikan kemenangan itu, berarti syaratnya, ya innya itu belum terpenuhi, ya. Jadi belum layak kita mendapatkan nasrullah berupa kekuasaan, ya. Tapi kita harus ingat sebenarnya nanti yang
diperintahkan itu kan sebenarnya gini, kalau kita yang diperintahkan oleh Allah itu kan perjuangan kita, upaya kita, seberapa jauh kita berjuang, seberapa sungguh-sungguh kita berjuang menegakkan syariat Allah ini. Itu yang sebenarnya, karena Nasrullah itu adalah urusan Allah. Ya, boleh jadi kita sudah berjuang, kita bersungguh-sungguh masing-masing dari kita. Kalau Allah memang belum memberikan Nasrullahnya, berarti innya tadi itu syaratnya belum terpenuhi. Tapi kita gugur gitu ya. Jadi ini penting, perlu saya sampaikan ya, bahwa memang betul kita perlu menanyakan sebagaimana para sahabat, mata Nasrullah. Ya, kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, jadi seperti itu, karena memang beratnya tekanan itu. Tapi kita tantangan kita belum seberapa besar dibanding dulu bagaimana Nabi Nabi Musa alaihissalam, tantangannya oleh Fir'aun yang banyak yang dibunuh ya, ininya dikejar-kejar ya, dipotong tangannya. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Rasulullah juga tantangannya luar biasa. Ya, seperti itu dalam dakwah itu. Tapi kita perlu juga bersabar, ya, tetap istiqomah, ya. Juga berarti kita perlu memantaskan diri lagi. Ya, Ustaz tadi ya. Jadi memantaskan diri, ya, bukan berarti satu persatu semuanya. Ya, layakkah kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum layak berarti kok belum, ini masih orang banyak yang tidak sadar ya tentang pentingnya syariat Islam. Oke lah, sekarang ini masyarakat itu sudah muak, ya, sudah sadar. Masyarakat saat ini sudah sadar rusaknya sistem demokrasi, banyaknya pembohong-pembohong ya di lingkaran kekuasaan ini, banyaknya juga suap, ya, banyaknya koruptor-koruptor ya di negeri yang kita cintai ini ya. Kemudian banyaknya pos-pos yang dikorupsi, kemudian juga aset-aset milik negara yang itu menjadi milik kepemilikan umum ini juga menjadi sekarang dikelola oleh asing, ya, dikelola oleh swasta juga. Kalau tidak asing itu swasta. Ini tidak boleh. Akhirnya yang terjadi apa? Rakyat tidak bisa menikmati ya kekayaan negeri yang sebenarnya Indonesia ini kaya raya. Ya, akhirnya barokahnya tadi tidak ada. Ya, karenanya ini untuk agar negeri ini barokah gitu. Ya, negeri ini berkah, diselamatkan oleh Allah. Tidak lain, mari kita kembali, karena sistemnya ini jelas rusak dan rakyat sudah mulai trustnya kepada penguasa ini sudah luntur. Ya, ya bisa kita lihatlah pemilihan umum dalam memilih kekuasaan itu sudah rakyat ini sudah mulai jenuh gitu ya. Paling nanti korupsi, paling nanti pejabatnya seperti ini, paling melupakan ya. Jadi akhirnya cari cara untuk menghadirkan para ini masyarakat ini untuk bisa hadir ya, itu kesulitan itu. Makanya ini rakyat sekarang ini sudah tahu tentang keburukan sistem yang ada ini, tapi mereka perlu dijelaskan lagi ya tentang pentingnya kembali kepada aturan Allah. Ketika nanti masyarakat ini sadar, banyak yang sadar pentingnya kepada aturan Allah ya, dengan diterapnya sistem khilafah alamin najib nubuwah. Kalau sudah banyak yang membicarakan, banyak yang menginginkan, inilah saatnya Nasrullah itu datang. Sebagaimana ketika itu di Madinah, ya. Jadi ketika dakwah Rasul di Madinah itu, subhanallah, ya, hampir orang-orang itu tidak ada satu rumah pun yang tidak membicarakan Allah, Rasulullah dan Islam. Ya, mereka rindu. Yang selama ini saling bermusuhan, yang selama ini sistemnya tidak benar, tidak baik, saling beradu ya. Ketika dijelaskan Islam ya oleh Rasulullah melalui Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, akhirnya mereka menerima. Mereka bahkan menyambut
datangnya Rasulullah, agar mereka datang dan membaiat Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Ya, walaupun mungkin ada yang tidak suka, tapi kalah suara dengan yang sudah mendukung perubahan ya rakyat yang ingin diterapkannya aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin seperti itu ya, Ustaz Adi. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi pada prinsipnya memang kita tetap harus terus istiqomah berjuang dengan penuh keikhlasan, dan insya Allah kita harus yakin bahwa Nasrullah pada suatu saat akan diturunkan oleh Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz, jazakallah khairul katsir atas kehadirannya, berkenan untuk memenuhi undangan kami di At-Tafsir Channel. Baik pemirsa, demikianlah bincang kita dengan Ustadz Qasim Mubarak. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.